Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Sahabat Tribuners yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali lagi dalam program Tanya Ustadz, di mana dalam program ini para pemirsa sekalian bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tema keislaman yang insya Allah akan direspon dan dijawab oleh ustadz-ustadz yang berkompeten di bidangnya. Kali ini kami akan menanggapi satu pertanyaan yang diajukan oleh satu pemirsa, di mana ia menanyakan bagaimana hukumnya jika seseorang punya hutang puasa Ramadan. Apa yang harus didahulukan? Apakah dia wajib mendahulukan puasa qadha Ramadannya, atau bolehkah dia puasa Syawal terlebih dahulu? Para Tribuners yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa puasa Syawal adalah puasa yang disunnahkan dalam Islam. Ya, dinyatakan dalam satu hadis, man shoma Ramadan tsumma atsba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan ya secara utuh lalu menyusulkannya ya, menambahinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka ia seolah berpuasa selama 1 tahun penuh. Kenapa demikian? Karena al-ajru bi asyri amsalihha, merupakan kebaikan Allah bahwa umat Rasulullah SAW apabila melakukan satu amal kebaikan akan dilipat gandakan 10. Maka ketika seorang puasa Ramadan 1 bulan penuh, dia dianggap mendapat pahala seperti berpuasa 10 bulan. Jika ia menambah dengan 6 hari bulan Syawal, di mana 6 dikali 10 adalah 60, berarti dia menambah puasa 60 hari, artinya 2 bulan. Maka 10 ditambah 2 menjadi 12 bulan. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dan menambah dengan 6 hari bulan Syawal seperti puasa 1 tahun penuh. Nah, lalu mana yang harus didahulukan? Qadha Ramadan atau puasa Syawal dulu? Nah, menanggapi hal ini ya, beberapa ulama menjawab. Yang pertama, memang yang harus diutamakan adalah puasa qadha karena itu satu kewajiban. Dan setelah itu baru kemudian orang tersebut menyusulkannya, menambahinya dengan puasa 6 hari bulan Syawal. Tapi ada juga yang menarik, sebagian ulama yang lain berpendapat boleh loh dan bisa apabila seorang niat qadha puasa Ramadan di saat yang sama, ketika dia mengerjakannya di bulan Syawal, dia juga mendapat keutamaannya. Nah, ini merupakan pendapat sebagian ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Sementara mayoritas ulama dalam mazhab Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal menyatakan tidak bisa digabung antara puasa qadha Ramadan dengan puasa sunnah Syawal, tidak bisa digabung. Nah, sedangkan sebagian ulama Syafi'iyah menyatakan bisa digabung. Itu pun nanti ada perbedaan pendapat lagi di antara para ulama Syafi'iyah. Imam Ibnu Hajar, beliau menyatakan bahwa apabila seseorang niat puasa qadha Ramadan, lalu dia juga niat untuk puasa Syawal, dia mendapat pahala keduanya. Sementara itu, seorang ulama lain, Imam Ar-Ramli, beliau menyatakan apabila seseorang tersebut niat puasa qadha Ramadan saja dan dia mengerjakannya di bulan Syawal, maka otomatis dia sudah mendapat keutamaan puasa bulan Syawal. Maka bagi para sahabat Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menganjurkan ya, termasuk diantaranya Majma' al-Buhuth al-Fiqhiyah dari Mesir menganjurkan bahwa lebih baik memang dipisah. Ya, kalau kita ingin mendapat keutamaan yang sempurna, dipisah. Qadha puasa Ramadan dulu, membayar hutang puasa Ramadan dulu, lalu puasa Syawal. Tapi kalau ingin lebih ringkas, misalkan kita merasa tidak kuat puasa
berhari-hari lamanya. Kalau ingin diringkas bisa. Kita puasa qadha Ramadan dan kita niatkan untuk juga puasa Syawal. Insya Allah kalau kita mengikuti pendapat ulama Syafi'iyah tadi, kita bisa mendapat pahala dan keutamaan keduanya. Semoga jawaban ini bisa memuaskan apa yang menjadi pertanyaan para Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wa'alafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.